Para penggemar golf di Indonesia, perkenalkan saya Raka Kurnia dari Golf in Style. Kali ini kami berada dalam pekan yang istimewa, yaitu penyelenggaraan Mandiri Indonesia Open tahun 2024 yang diselenggarakan di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk Course. Dan untuk mengulas sedikit mengenai penyelenggaraan ajang ini, saya ditemani oleh rekan saya, salah satu jurnalis golf senior, yaitu Bung Julius Martinus dari Obi Golf. Ya, ini menarik Bung ya, kalau kita melihat bahwa sebagai turnamen paling bersejarah, khususnya di lapangan ini, Damai Indah Golf itu bukan lapangan baru ya buat Indonesia Open. Ya, betul. Nah, sudah 7 kali. 7 kali ya. Turnamen Indonesia Open diselenggarakan di Pantai Indah Kapuk. Nah, kalau kita melihat ke belakang, pasti sudah ada beberapa catatan yang menarik yang bisa kita bagikan kepada penggemar golf di Indonesia, khususnya mungkin mengingat karena tidak banyak yang mengulasnya dari sisi jurnalisme seperti kita. Nah ini mungkin Bung Julius bisa sedikit mengulas dari tahun berapa sih pertama kali dan ada apa pada tahun itu? Pertama kali Indonesia Open diselenggarakan di Pantai Indah Kapuk itu tahun 94. Waktu itu akhirnya dipindahkan dari Bali Golf Country dan Club, Bali Golf and Country Club, kemudian pindah ke Pantai Indah Kapuk. Padahal sebelumnya itu tahun 92 sempat dibatalkan. Memang tidak dijelaskan sih pembatalannya seperti apa. Nah, 93 ke Bali, baru tahun 94 mulai ke Jakarta lagi, ke Pantai Indah Kapuk. Kali ini PK yang dipilih. Nah itu menarik Bung, karena kalau tidak salah itu lapangan ini baru masih anyar banget. Iya, masih anyar banget. Bau-bau rumputnya juga masih kerasa, Mas. Iya, betul. Betul. Jadi bisa dibilang semacam sebuah langkah yang sangat tepat ya, mengingat lapangan baru, lalu kemudian internasional bisa bermain di sini. Ya. Sepertinya ini mungkin juga dari strategi dari pemilik dari Pantai Indah Kapuk itu sendiri, bagaimana mereka mengintroduksi lapangan ini ke lebih dikenal internasional, karena beberapa lapangan juga yang sudah kita kenal ketika mereka baru mulai 1 tahun 2 tahun berjalan, kemudian mereka menggelar sebuah turnamen internasional, ya kita sudah tahu lah tanpa perlu disebutkan ya. Betul. Nah itu juga mungkin langkah PK Course ketika tahun 92 kan mereka baru dibuka, 2 tahun kemudian agar nama PK ini lebih dikenal, yaitu mereka membuat turnamen Indonesia Open yang kebetulan memang bersejarah di Indonesia. Betul. Dan memang desainernya sendiri bukan desainer kaleng-kaleng ya. Iya, betul. Robert Trent Jones Jr. itu sudah membangun beberapa lapangan top, dan kita bersyukur nih Kapuk menjadi salah satu pelabuhannya. Nah bicara tahun 94 itu Bung, ya mungkin sebagian besar dari kita belum lahir kita kali ya. Dan saya sendiri waktu itu masih kecil, tetapi 94 siapa sih sebetulnya waktu itu menang? Oh iya. Catatan. Kalau menurut catatan sih Frank Nobilo ya. Kalau saya sendiri sih sebelumnya belum terlalu kenal dengan golf karena waktu itu saya masih kuliah. Wah. jadi belum terlalu paham mengenai golf ini. Tapi memang sejarah mencatat bahwa Frank Nobilo dari New Zealand itu mencatatkan diri sebagai juara di Indonesia Open di PK Course ini untuk pertama kalinya. Itu dengan total 15 under 273. Wah, 15 under 273. Artinya bisa main 2 digit di lapangan seperti ini ya sebagai suatu catatan banget ya. Iya. Apalagi di lapangan baru. Betul. Nah, tahun 95. Tapi yang menarik juga sebelum kita mengulas lebih jauh bahwa tahun itu sebetulnya Asian Tour belum ada resmi ya Bung ya? Iya. Belum benar-benar dinamakan Asian Tour. Nah, apa kalau tidak salah dulu, namanya tuh Asia Golf Circuit kalau nggak salah. Asian Golf Circuit. Asian Golf Circuit. Bisa dibilang mungkin pendahulunya lah ya, yang memang membuka jalan untuk menjadi Asian Tour seperti sekarang. Nah, coba kita lihat ada catatan menarik apa dari tahun 95.
Tahun 95 itu kebetulan Indonesia Open itu disponsori oleh Sampurna. Wah, Makanya namanya Sampurna Indonesia Open. menarik. Nah, tahun itu kan back to back ya, setelah 94 kemudian tahun 95. Waktu itu yang juara adalah Frank Nobilo ya. Jose Cantero, maaf. Jose Jose Cantero Cantero. dari Argentina. Wah, ini menarik nih. Iya. Ternyata bukan cuman Miguel Carballo yang pernah menang ya dari Ternyata Argentina. ada pemain Argentina ya. Ternyata sudah ada juga lebih dulu. Jauh sekali dari Selatan Amerika lari ke sini. Iya, petualangannya luar biasa. Iya. Dengan Berapa total 11 under. 11 under ya? 11 under. 11 under. Jadi ternyata masih terjaga kemenangan 2 digit di Iya. sini ya. Nah, kalau edisi berikutnya kayaknya ini cukup jauh ya, Bung ya. Dari 95, lalu kita juga sempat selama 6 tahun nih kalau tidak salah jeda ya. Karena, Betul. apa ya waktu itu karena Pertama kan Krismon dulu ya, tahun Krismon ya, 98. Terus juga ada peralihan kekuasaan kan ya, kita tahu lah dari sejarahnya, dari Pak Presiden Soeharto ke Pak Habibie, Ya. ya kan. Mungkin juga situasi ekonomi belum mendukung saat itu sehingga harus menunda event bersejarah ini harus sampai 2004. Baru 2005 mulai lagi diadakan pertama kali di Cengkareng. Nah, yang menarik waktu itu adalah event ini kayak naik kelas gitu ya. Kalau nggak salah, apa masuk European Tour ya? Ya, Benar ya? co-sanction dengan European Tour. Nah, jadi kayak naik strata dong. Ya, itu sebabnya ada pemain Inggris itu siapa? Colin Montgomery. Colin Montgomery pernah main di situ. Wow. Ya, Sayang ya kita waktu itu belum terlibat langsung seperti sekarang ya. ya. Dari situ pemain kita kenal bagaimana beretika di golf itu seperti apa. Karena Colin Montgomery kan sangat memperhatikan sekali etika golf. Jadi ketika dia mau mukul, jangan sampai ada yang jalan, ada yang suara, nah itulah. Sangat strict banget ya. Iya, karena mungkin juga karena kita ada 6 tahun, 7 tahun tidak ada turnamen sehingga tidak terbiasa dengan etika golf saat turnamen besar itu seperti apa. Gitu. Nah kemudian ini 2 tahun kemudian baru balik lagi ke Pantai Indah Kapuk. Betul. Dan kali ini kalau tidak salah siapa ya? Mikko Ilonen. Mikko Ilonen. Iya. Oh, ini jauh juga nih dari Eropa. Pemain Finlandia. Kita tahu pemain Finlandia terus pemain sepak bola ya. Ini ternyata golfnya juga ada juga, mereka juara sini. Dan cukup kuat ternyata karena petualangannya membawa ke Jakarta, dia bisa menang. Betul. Berapa skornya Bu waktu itu? 275, 9 under. Oh, oke, ini catatan yang menarik ya. Tadi kita di awal sudah sempat ngobrol bahwa juara-juara sebelumnya ini bisa 2 digit ketika main di Kapuk. Ya. Tapi kemudian catatan lainnya adalah bahwa dalam kesempatan sebelumnya lapangan ini dimainkan sebagai lapangan 72 par, dan yang 2007 ini menjadi lapangan 71 par kelihatannya. Par. Mungkin karena dianggap terlalu mudah kali ya untuk pro, walaupun buat kita sama aja sih sebetulnya. Ya menarik karena dalam kondisi ya mungkin pada saat itu juga kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk dimainkan 72 par ya. Betul. Nah, setelah 2007 kita harus jeda dulu selama beberapa tahun, 2 tahun di lapangan yang berbeda, dan 2010 kembali lagi. Damai Indah. 2010 itu juga menjadi catatan menarik. Mungkin beberapa penggemar golf di Indonesia yang tidak terlalu mengikuti tur profesional, 2010 itu ada tur baru yang bernama One Asia, yang marketingnya mereka itu menyebut adalah turnamen kami selalu minimal memperebutkan 1 juta US dollar dalam tiap turnamen. Tapi ternyata terbukti memang bahwa hadiah uang tidak selalu menjamin playing field yang kuat ya Bung ya. Betul. Nah, tapi dalam kondisi begitu ada pemain New Zealand lain yang menang. Nah, kalau nggak salah Bung Yus waktu itu juga sempat meliput langsung nih. Gimana kejadiannya? Sebenarnya bukan pemain New Zealand, pemain Australia. Namanya Michael Henry. Michael Henry, Michael Henry New Zealand. New Zealand juga. Wah, sorry, salah data. Memang benderanya mirip sih, benderanya mirip banget. Saya juga sering kebalik-balik dengan pemain Australia dan New Zealand. Betul.
kadang-kadang saya cuma lihat dari bendera terus mikir, oh ini New Zealand, oh ini Australia. Iya, mirip banget soalnya. Mirip ya. Beda di bintang gitu. Beda di bintang gitu. gitu. Nah, Bung yang menyaksikan langsung meliput waktu Ya, pada kebetulan final ya, gimana? betul. Kebetulan saya ketika final round saya bisa meliput langsung sehingga juga bisa melihat bagaimana performa Michael Henry yang memang ya tidak terhentikan sih sebetulnya dengan skor yang cukup jauh dengan rekan-rekan saingnya gitu ya. Iya, iya. Ya jadi kemenangan itu ya orang tinggal tersisa beberapa hal, orang betul memprediksi oh dia bakal juaranya karena memang sudah jauh pukulannya. Sudah jauh. Ya. 19 under total Ya. akhirnya dia catatkan di sini ya. Ya. Saat itu skor terendah untuk Indonesia Open. Oh, 19 under. 19 under sepanjang diselenggarakan dari mulai tahun 74 sampai itu skor terendah. Wow. Ya meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa karena ini kan Indonesia Open kan diselenggarakan di lapangan yang berbeda ya. Betul, jadi kan tidak bisa disamakan bahwa ini skor ini sekian dibandingkan dengan kapuk. Oh, beda dong lapangannya dong. Betul. Tapi tetap kita menulis dalam catatan sejarahnya bahwa ini skor terendah dalam sepanjang penyelenggaraan Indonesia Open. Betul. Cuma saya lupa, partnya kalau salah 71 ya. Kalau dilihat 19 under 269 kayaknya 72 ya. 72 ya. 72 berarti kembali lagi dong. Kembali lagi ya, ternyata kembali lagi. Dari tahun 2007 part 71 sekarang balik lagi 72. Benar. Makanya nggak terkejar kan skornya kan borongan sekali saya 19 under ya. Tapi memang kalau kita mengobrol dengan para pegolf profesional ini kadang-kadang mereka ketika istilahnya in the zone gitu ya, begitu betul-betul fokus bisa seperti luar biasa, birdie machine ya. Mungkin banyak yang mengingat Justin Rose pada turnamen lain di Indonesia bisa mencatatkan skor yang luar biasa fantastis kan. Nah, ini juga mungkin yang terjadi pada Michael Henry. Sampai teman-teman wartawan itu bikin joke gitu. Oh ini sih hanya perebutan juara 2, juara 3 aja. Juara pertamanya udah ketahuan siapa gitu kan. Ya udah juara 2 aja, juara 3. Dan satu lagi momen yang saya ingat adalah low amateur di Indonesia Open 2010 itu adalah Bang Suprapto dari Jawa Timur. Wow. Sekarang dia atlet nasional Indonesia waktu itu. Dan juga sekarang melatih di Jawa Timur. Sudah statusnya profesional juga ya. Dia sudah profesional, betul. Sempat beberapa kali ikut turnamen pro juga betul. Ya. Nah 2011 ini mungkin juga catatan menarik ya. Terus terang kalau Bung Julius sudah bertahun-tahun lebih awal, saya justru baru jamin di Golf 2011. Tapi pengalamannya menarik karena 2011 itu mungkin untuk pertama kalinya sejak Pak Kasyadi tahun 1989 ada putra Indonesia yang hampir menang, yaitu Rory Hee. Nah, menariknya waktu itu memang kalau kita lihat par 4 di Hall 18 Damai Indah Golf ini, pick course sering sekali menciptakan drama, dan waktu itu pukulan tee-nya Rory harus keluar lapangan, out of bound. Betul. Nah itu sangat-sangat menyesakan sih kalau kita lihat. Tapi ini kita juga mendapatkan juara yang juga nggak tanggung-tanggung nih. Ya. Tawon Miracan. Tawon Miracan yang dikenal dengan swing ortodoknya ya, yang tidak bisa ditiru oleh semua orang itu. Swing yang sangat-sangat unik. Yang unik ya, betul. Jadi Tawon 13 under 275. Dan terlepas dari bahwa Rory melakukan kesalahan, tapi di satu sisi ya itu keahlian seorang pegolf veteran ya. Kalau nggak salah waktu itu usianya juga sudah 40 lebih ya. Iya, Tawon sudah. Jadi bahkan kemudian tercatat sebagai the most winningest atau the oldest Asian Tour winner ya. Iya, untuk tambahnya dari koleksi gelar kayaknya lebih banyak Tawon dibanding ketimbang Tong Chai. Oh iya, menarik. Ya, itu juga fakta yang menarik. Hanya saja memang Tong Chai lebih banyak menang Order of Merit. Betul. Ya. Itu aja bedanya. Betul. Tapi memang koleksi gelar Tawon itu menarik dan sangat konsisten. Mengingat dia masih bisa mengalahkan Rory yang notabene waktu itu masih sangat muda ya. Iya. Nah, setelah jeda 1 tahun
2 tahun berturut-turut kembali lagi ke Pantai Indah Kapuk, 2013 dan 2014. Nah, Bung ada catatan menarik apa nih, Bung? Kalau dari pengalaman Bung sebagai jurnalis di 2 tahun itu ada yang berkesan kah atau memang apa? Kalau 2013 kemungkinan itu pertama kalinya Gagan Jet Bular menang di Indonesia ya. Di itu Indonesia Open ya? Indonesia Open ya. Ya. Betul. Karena kan selain Indonesia Open juga ada turnamen lain juga ya. Betul. Tapi itu pertama kali Gagan Jet Bular menang di Indonesia dengan skor 16 under. Wah, oke. Under. Meski belum bisa memecahkan rekor 2011 tadi, 2010 tadi ya. Betul. Oke, ya Bular sejak tahun 2013 itu kayaknya memang makin dapat vibe-nya main di Indonesia. Dan tadi sebetulnya dalam jumpa pers juga dia sempat ngomong bahwa apa ya, suasananya, jenis rumputnya, layout lapangannya sangat ideal. Iya, yang dulunya tadi yang nggak ada danau, ada air, sekarang ada air. Ya. Yang dulunya nggak ada bunker, sekarang ada bunker, gitu kan. Jadi memang ya sebagai champion tentu udah tahu kenapa lah ya. Tapi kayaknya sih kalau saya pikir untuk tahun ini kayaknya Bular akan mereset bayangan dia 2014. Karena kan dia sendiri sih mengakui bahwa sekarang layoutnya banyak yang berubah, terutama yang di lapangan yang tadi dia ceritakan yang mestinya tadinya nggak ada air, sekarang ada air. Itu dia harus riset, karena kalau dia tetap berpikiran mengikuti yang 2014 agak sulit dia untuk menyesuaikan dengan di sini. Jadi yang sekarang dilakukan adalah Bular, bukan jangan dibayangkan Bular yang 2014, tapi Bular yang sekarang memang sosok Bular yang sekarang gitu. Dan sepertinya memang ini ya, kalau kita bilang Bular yang sekarang mungkin jauh lebih komplit daripada yang sebelumnya. Iya. Mengingat tahun lalu dia juga sempat menang di Indonesia kan? Betul, dan confidence-nya juga akan beda kan ya? Karena kan dia sudah beberapa kali juara di sini. Betul. Ya kan? Terutama untuk Indonesia dia udah 3 kali menang di Indonesia Open kan? Indonesia Open. Nah, setidaknya event ini dia sudah merasa ini feel at home lah istilahnya. Ini udah merasa rumahnya dia, ya tinggal dia adaptasi dengan lapangan. Tadi saya sebelum mau ngomong Indonesia itu hampir seperti hunting ground seorang Bular. Iya. betul. Nah, dan kita lanjutin lagi mungkin terakhir terkait dengan rangkaian Indonesia Open di Kapuk yang terakhir diselenggarakan adalah tahun 2014. Nah, ini juga menarik karena banyak pemain top dunia yang bertanding. Betul. Yang artinya ketika pemain top dunia itu ada 2 hal sih memang. Yang pertama jelas bahwa persaingan lebih seru, tapi yang kedua adalah bahwa banyak kesempatan belajar khususnya buat mereka yang berkompetisi ya. Nah, siapa waktu itu juaranya, Bung? 2014? Juaranya udah pasti pemain elit dunia ini, Patrick Harrington. Wih, juara major nih. Iya, Patrick Harrington juara PGA Championship 2008 dengan juara Open Championship 2007 dan 2008. Wih. Itu meski dia mungkin sudah melewati masa kemasan dia, tapi dia masih punya sisa-sisa lah. Bukan sisa, kalau pemain dunia nggak mungkin lah sisa ya. Betul. Butuh 10 tahun dia untuk ngilangin ampas ya. Tapi memang menariknya adalah bahwa kalau tidak salah Patrick ketika sebelum bertolak ke Jakarta pada waktu itu ada sekitar mungkin 3 tahun dia tidak punya kemenangan di PGA Tour. Betul. Nah, tapi setelah dia menang, kalau tidak salah ada 1 turnamen PGA Tour yang memang bukan masuk officialnya FedEx Cup tapi dia menang. Nah, ini menarik juga, dan kalau kita melihat sejarah ke belakang bahwa beberapa pemain internasional justru karirnya melejit setelah dari Indonesia. Benar. Ini apa dampak makanan Indonesia nih, Bung? Walaupun ada beberapa yang kadang-kadang keracunan juga ya. Nah itu karena kan saking enaknya nggak kontrol mereka. Walaupun sebetulnya bukan karena permakanan, tapi mungkin karena tidak bisa jaga diri aja ya. Betul. Kesehatan segala macam gampang drop kan, melihat cuaca segala macam ya. Nah, Bung, ini kalau dari tadi kita ngomongin yang profesional, mungkin sekali nyebutin Suprapto ya. Iya. Dari sepanjang penyelenggaraan Indonesia Open di Pantai Indah Kapuk, siapa lagi sih pemain amatir yang cukup menonjol dari catatan Bung Yus? Amatir. Ya. Kayak kalau amatir agak sulit ya. Tapi saya pikir yang pemain Indonesia yang terakhir
bagus di 2014 itu Josh Gandernata. Oh, oke. Ya, dia menang, dia bukan menang, dia bisa mengukir 6 under, Wow. tie 15 waktu itu. Top 15. Top 15 ya. 15 besar. 15 besar. Hmm. Kebetulan kan siapa namanya Patrick Harrington itu kan menang dengan total 16 under. 16 under. 16 under Ya, ya. beda 10 stroke lah. Tapi melihat dengan 10 stroke aja George bisa menembus ke 15 besar, artinya selisih jumlah stroke dia dengan yang di atasnya tidak terlalu jauh sebetulnya. Tidak terlalu jauh ya. Ya, dan sepertinya juga memang tahun itu menjadi tahun emas buat George, walaupun baru 2 tahun lagi dia menang di level Asian Development Tour. Ya, betul. Nah, Bung, kita kembali ke era sekarang 2024, edisi ke-8 kalinya di Pantai Indah Kapuk. Ini dengan lini pemain Indonesia saat ini dan beberapa juara termasuk Bular kembali ke sini. Menurut Bung, seperti apa sih kira-kira yang bisa kita harapkan? Performa seperti apa yang kita bisa harapkan dari pemain Indonesia nih? Ya, saya pikir kita sih sebenarnya berharap bahwa pemain Indonesia bisa tampil baik di turnamen seperti Indonesia Open ini. Apalagi ini rumah sendiri, istilahnya mereka sudah begitu mengenal PIK course, layoutnya seperti apa, dan juga dengan cuacanya seperti apa, adaptasinya akan lebih mudah ya. Nah, harapannya sih ya dengan keuntungan seperti itu, pemain-pemain kita bisa lebih baik dibandingkan pemain tamu. Ya. Tapi kan perlu kita ingat bahwa kompetisi profesional di Indonesia untuk tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Tahun lalu itu bisa 1 bulan itu bisa ada 2 event profesional. Tahun ini kita baru bisa hitung sekitar 3 event ya, 3 event. Betul. Jadi cukup sulit untuk menakar akan sejauh mana kemampuan pemain Indonesia. Ya. Namun ada beberapa pemain seperti halnya Jonathan Wigiono yang sudah tampil di ADT, di Asian Tour, ya. Dan dia 2 turnamen terakhir di International Series England, di Asian Tour awal Agustus kemarin, lalu ADT kemarin di BSD Course, Ciputra Golf Planner itu juga tampil bagus. Ya. Kita ada harapan bahwa Joey masih pegang momentum bagus dia untuk bisa tampil baik di sini. Ya. Begitu juga dengan Hansel Harry yang tahun lalu low amateur mungkin juga punya motivasi lebih bahwa dia bisa membuat back to back dengan title low amateurnya ini. Ya. Dan beberapa pemain lain juga bisa memberikan kejutan untuk bisa tampil di PIK Course dalam 4 hari ke depan ini. Ya. Saya kira itu. Jadi artinya bahwa kita tinggal melihat saja siapa yang paling siap, ya. Siapa yang punya strategi paling baik, ya. Dan siapa yang paling komit menjalankan strateginya itu ya. Yang penting sih pasti mereka akan berprinsip bahwa yang penting sesuai game plan. Betul. Kalau game plan sudah berjalan, otomatis apa yang mereka lakukan juga akan berjalan ya. Kecuali kita tidak tahu kalau pukulan tiba-tiba di lapangan ada aja kan. Iya betul, ada saja problemnya. Nah yang paling penting adalah bahwa ya kita sama-sama mendoakan ya, sama-sama berharap. Dan tentu saja kalau bisa, kami sangat mendorong para penggemar golf itu tidak cuma nonton, tapi datang ke Pantai Indah Kapuk. Memang agak panas ya, tapi pengalaman untuk melihat langsung itu tentu menjadi pelajaran yang paling penting. Betul. Dan mungkin yang paling penting satu lagi adalah apa itu? Etika. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba disembur sama pemain asing ya, malu. Kita bisa main golf, tapi kalau kita tidak bisa memegang etika golf, apa gunanya? Itu saja. Baik. Oke, kita akan update lagi dari Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk Course dalam beberapa hari ke depan. Semoga informasi kali ini bisa membuka wawasan, dan saya Raka dari Golf Insal berterima kasih juga pada Bung Julius dari Hobi Golf. Nanti kita bagi-bagi wawasan lagi kepada penggemar golf Indonesia. Sampai jumpa.